Kata Nabi, kalau salatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1. Faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka, gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah Pak, seaqua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh gini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Tangan selesai pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan, karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Itu batal wudunya. Tidak sah. Terus diulang. Terakhir kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah.